Amin. Wabinastain ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini tepat hari Minggu 24 Desember 2023, tepat pukul 05.31 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur, marilah kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz. Sebagai next control station doa ya Bunda Dian Rupaidah, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama artinya Bu Ayu dan Mama Vera, yang ada, saya ulangi kembali, yang berada di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Arina Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul kampanye politik dalam pengajian. Untuk Pak Ustadz Yahya, kami persilakan dengan segala hormat. Iya, baik, mengaturkan banyak terima kasih Bunda Arianti Nasution yang telah menyampaikan di jalur ini kepada sahabat Kultum Insani 141.640 MHz. Selanjutnya tugas ngaji pada pagi hari ini Oma Ayu. Assalamualaikum. Mama Vera, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke bawahnya Mama Vera siapa untuk mengganti? Itu urutannya lihat Ate. Ya, sebentar Pak Ustadz. Ya, sok silakan dicari dulu untuk menghandle-nya. Kalau nggak ada Bapak Ketu, ada Pak Ketu nggak? Coba cari dulu sebentar untuk penggantinya. Di sini Oma Ajam. Oma Ajam ada nggak? Belum hadir. Langsung ke bawah. Dian Nufaida boleh? Ya, boleh lah. Sok meha plopna 2, silakan dipergunakan. Siap Mama ngaos ayat berapa Pak Ustadz? Ayat pertama itu dilihat tuh. Ya, siap Mah. Fusilat ayat pertama. Mangga Mama nu ngaos aku nu terjemah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 1. Amin. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 3. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Ayat 4. Yang membawa berita gembira dan peringatan kepada kebanyakan mereka berpaling dari dirinya serta tidak mendengarkan. Ayat 5. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang kau seru kami kepada. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Maha benar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz yang ngerti. Iya, kita mulai. Alhamdulillah, mengaturkan banyak terima kasih. Ya, jangan kemana-mana saudaraku, Bang Vijay, Andri. Saya senang sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pertama-tama saya mohon izin dulu kepada para terkait frekuensi 141.640 MHz akan saya sampaikan bagaimana saat ini kampanye politik di dalam pengajian. Biar paham, tolong diperhatikan. Marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia-Nya yang sangat besar kita dapat berkumpul di CH 024 bersama Nada dan Dakwah, juga frekuensi 141.640 MHz bersama sahabat Kultum Insani, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan atau menimba ilmu di pagi hari ini. Karena ilmu tersebut adalah merupakan suatu kewajiban buat kita semua. Tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih berada di tempat kerja atau bahkan terkulai di rumah sakit tanpa daya apa-apa jamaah. Selanjutnya sudah menjadi suatu kewajiban saya untuk menyampaikan, selalu mengingatkan hadirin sekalian agar selalu kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Mari kita terus berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah ta'ala dengan cara begitu semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, pemilihan umum atau sering kita sebut sebagai pemilu akan berlangsung tidak lama lagi. Kita pun sudah melihat para aktivis politik melakukan aksi. Mereka mengkampanyekan para calon pemimpin melalui beragam cara.
misalnya melalui media elektronik, surat kabar, balighah, hingga tatap muka. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memenangkan calon pemimpin mereka pada pemilu yang akan datang. Pada dasarnya jamaah yang saya hormati, kampanye boleh dilakukan oleh siapapun saja. Hanya saja ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh para aktivis kampanye. Misalnya dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan saat berkampanye. Namun saat kampanye berlangsung jamaah, batasan-batasan itu sering dilanggar oleh aktivis kampanye. Saat menjelang pemilu tahun 2012 yang lalu, jamaah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa masjid dijadikan sebagai tempat kampanye. Menanggapi masalah tersebut, jamaah menghimbau kepada seluruh simpatisan dan semua dewan pengurus masjid untuk bersikap independen, tidak memihak maupun menjadi juru kampanye. Kampanye yang dilakukan di masjid atau di musola dapat dikatakan cukup strategis, apalagi keduanya merupakan tempat umum. Yusuf Kala mengatakan jamaah pada saat itu tahun 2014 jumlah masjid dan musola berkisar 850.000 gedung. Sementara sebuah masjid bisa jadi jamaah memuat 700 jamaah. Maka kita dapat mengetahui betapa strategisnya masjid jika dijadikan sebagai tempat kampanye. Akan tetapi, apakah dapat dibenarkan jika rumah Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tempat kampanye politik? Tentu tidak. Fungsi utama masjid adalah untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was-sholati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini hanyalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan bacaan Al-Qur'an. Nah, hadis ini jamaah yang saya hormati dikuatkan juga di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu aturfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqalabu fihil qulubu wal absyar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari pengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Silakan dibuka surat An-Nur. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, kampanye seringkali membuat umat terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik. Kita saling bermusuhan. Lihatlah di media massa antara satu golongan dan golongan yang lain tidak saling akur di dalam memperjuangkan pilihan politik.
Kawan bisa menjadi lawan, bahkan tak sedikit nyawa harus dipertaruhkan di dalam rangka memenangkan pilihan politik tersebut. Tidak hanya itu jamaah, tindakan saling menghujat pun menjadi masalah yang cukup serius. Ketidakterimaan satu golongan terhadap golongan lain ini menyebabkan umpatan demi umpatan terucap tanpa kendali. Media sosial kebanjiran kata-kata kotor, saling membenci, memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, hal itu merupakan dampak kampanye yang terlalu bebas. Lantas, apakah masjid juga akan digunakan sebagai tempat kampanye? Tidak, seorang pun diperkenankan berbuat kemudaratan di dalam masjid. Terlebih perbuatan adu domba atau menyebabkan umat terpecah belah. Jelaskan di dalam Al-Quran, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wattafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasuluhu min qabl fala yahlifuna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belahkan antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta di dalam sumpahnya. Itu adalah Masjid Dirar. Jamaah yang saya hormati, jamaah, selain di dalam masjid atau musola, kampanye politik juga sering dilakukan di dalam pengajian-pengajian. Seorang penceramah yang masuk dalam dunia politik sering menyelipkan kata-kata ajakan agar para jamaah bergabung bersamanya. Ia juga mencela pihak-pihak yang lain. Kenyataan semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan di dalam Islam. Pelaksanaan pengajian harus diniatkan hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada niat yang murni, pengajian tersebut tidak akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hal ini jamaah, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang dihijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang tidak dia raih atau karena wanita yang tidak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jamaah yang saya hormati. Nah, hadis ini jamaah menunjukkan bahwa segala perbuatan harus dilandasi dengan niat yang benar. Ketika hendak mengadakan pengajian, kita harus berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sebagai panitia pelaksana, penceramah, bahkan jamaah pengajian. Jangan sampai kita telah melakukan ibadah pengajian secara zahir tetapi tidak mendapatkan pahala. Cilaka 12. Praktek kampanye di dalam pengajian banyak kita temui jamaah di dalam kehidupan.
Apa sebab? Semua kalangan bisa melakukan kampanye melalui pengajian. Kita sebagai panitia pun bisa melakukannya. Hal itu dapat terwujud melalui spanduk, background, dan segala hal yang dapat diatribut politik. Sebagai orang beriman, jangan sampai kita melakukan hal-hal semacam ini. Ingat, jamaah yang hormat, ingatlah, dunia politik hanyalah kepentingan sesaat. Politik hanya kepentingan di dalam dunia, sementara pengajian merupakan kepentingan akhirat. Sehingga tidaklah pantas jamaah jika kita merendahkan kepentingan akhirat di dalam hal kepentingan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya ila la'ibun wa lahwun walala darul akhiratu khairu lil ladzina yattaquna afala taqilun." Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini jamaah yang saya hormati selain dari main-main, hanya permainan dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Jamaah yang saya hormati, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan melaksanakan segala ibadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak tergiur dengan permainan dunia ini, yakni tidak menggunakan tempat ibadah sebagai tempat berkampanye politik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini aja menambah ilmu pengetahuan buat kita semua jamaah yang saya hormati. Mengaturkan banyak terima kasih yang telah terkoneksi di CH 024 Nada dan Dakwah Haji Oto. Kemudian Bapak Lurah Al Imron Sumut, Bunda Arianti Nasution dari Sumatera, terima kasih juga ya Bu Moderator. Kemudian Layang Gumintir dari Kabupaten Badung, terima kasih. Bang Pejai Andri, terima kasih Kepulauan Bangka, beliau Kabupaten Bangka Selatan. Yudi 380 juga terima kasih. Kepada seluruh sahabat Kultum Insani pada frekuensi 141640 MHz, terima kasih. Mengucapkan, wah ada lagi alhamdulillah, Anggur Malaka, terima kasih dari 14 baru datang dari Jawa Timur. Oke, cek lagi, ada lagi? Enggak ada. Kita sama-sama berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul azmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamda yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu tonika ahwali wal afat. Takdilana biha jami'al hajat. Wa tarfa'una biha indaqala darajat wa tubbal kuti wa badal ma'am. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bunda Arianti moderator dengan Om Adian dipergunakan. Saya standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam penyampaian acara tausiah tadi terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberkahi dengan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, berkecukupan, berlimpah-limpah, diberkahi dengan kesehatan dan diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Amin Allahumma amin. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pakai jalur dipersilahkan ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pici, Assalamualaikum. Bang Pici Andri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Pici Andri. Apakah masih monitor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tuh. Keluar dulu Kak Ariati. Kemudian masuk lagi Kak Ariati. Bang PJ Andre, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Ariati, aku japri sekalian di sini ya, mumpung Pak Ustadz sama Bang Ali monitor ya. Aku japri ke dirimu ya Kak Ariati ya. Sekalian di sini aku minta nanti akun OC-nya ya Pak Ustadz ya. Nanti logo di atas DPA itu diklik saja, nanti di screenshot aja ya. Kirim ke Kak Ariati nanti ya.